Nah, kisah pertama yang bakal aku ceritain ini adalah kisah yang datang dari wawa aku yang namanya minta disamarkan, Wak. Kita sebut aja nama dia Rara ya. Nah, kisah yang diceritakan oleh Rara ini, Wak, sebenarnya adalah pengalaman pribadi ibunya Rara waktu ibu beliau masih SD. Sekitar tahun 1969-an, Wak. Kita panggil aja nama ibu Rara nih Tante Popi ya. Jadi gini ceritanya, waktu itu kan Tante Popi ini masih SD. Beliau dibawa pindah nih sama orang tua beliau yang disebut Abah dan Emak, Wak ya. Panggilan Rara ke nenek kakeknya nih untuk urusan pekerjaan di daerah Solo beserta semua keluarga besar Emak sama Abah. Nah, pada saat sampai di Solo, Emak sama Abah beserta keluarganya ini diberikan tempat tinggal semacam kayak rumah dinas gitulah yang cukup besar, Wak, yang bisa menampung sampai 20 orang. Besar kali rumahnya ya. Nah, keluarga besar Emak dan Abah pada saat itu ya senang-senang aja lah. Selain memang rumahnya luas, besar, warga di perumahan itu juga ramah-ramah, Wak. Nah, beberapa hari pertama tinggal di rumah itu, keluarga Emak sama Abah ini tidak merasakan hal-hal aneh atau kejanggalan apapun. Tapi, Wak, kejadian aneh pun terjadi sewaktu memasuki hari keempat tinggal di rumah itu. Jadi ceritanya kayak gini. Waktu itu siang hari, Wak ya. Tante Popi sama ibu beliau Emak ini lagi tidur di kamar utama, tidur siang. Nah, waktu itu Tante Popi itu sempat kayak ngerasa kalau tempat tidur yang beliau tidur ini kayak melayang ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah secara perlahan-lahan. Awalnya Tante Popi mikir itu cuma mimpi, Wak. Kalian tahu kan mimpi yang tiba-tiba mau kebangun gara-gara mau jatuh tuh, ya kayak gitu yang Tante Popi rasakan waktu itu mikirnya. Tetapi lama-kelamaan kok kasurnya makin cepat aja melayang ke atas ke bawah tuh kan. Sampai akhirnya Tante Popi betul-betul terbangun ini. Dan ternyata waktu si Tante kebangun, Emak udah terbangun terlebih dahulu. Emak pun langsung berkata sama Tante Popi, kan Emak kebangun gara-gara ngerasa kasurnya ini kok kayak ngelayang ke atas ke bawah ya, nak ya. Tante Popi pun kaget dengar perkataan ibu beliau kan, dan langsung ngejawab. Popi pikir Popi aja ngerasain kasur ini melayang ke atas ke bawah, Mak. Makanya itulah Popi terbangun. Mama juga, iya Mama juga ngerasain loh siang hari itu, Wak. Dan pada saat itu Emak pun langsung mencoba menenangkan Tante Popi dan kemudian melanjutkan tidur mereka lagi. Beraninya ibu-ibu berdua ini ya. Sampai akhirnya kejadian itu terlupakan aja pada hari itu. Nah, sekitar seminggu kemudian, Wak, kejadian aneh kedua pun dirasakan oleh abangnya Tante Popi. Kita sebut aja namanya Wak Salim ya. Nah, jadi ceritanya gini. Jadi suatu malam Wak Salim ini sedang ngobrol lah bersama saudara-saudara yang lain di depan kamar utama. Jadi kayak ada ruang tamu gitulah, kamar utama tempat Tante Popi sama Mak tidur tuh, di depannya Wak Salim. Nah, di depan kamar tersebut ada kayak lemari untuk piring-piring sama gelas-gelas cantik itu loh. Tahu kan kalian lemarinya, beserta ada guci besar. Nah, ketika lagi ngasih asik ngobrol gitu, Wak Salim ini tiba-tiba berteriak nih sambil manggil Abah. Bah, itu ada tikus besar kali, Bah. Hah, kata Abah, kan tikus? Iya, Bah, besar kali tikusnya, segede kepala manusia, kata Wak Salim. Hah, masa? Kata dia, iya, Bah, dia lari nih ke arah guci. Warnanya hitam, Bah. Hitam kali kayak tikus got. Kayak dia masuk bawah kolong lemari itu ya. Bah. Nah, pada saat mendengar anak kepanikan ini, Abah tuh sempat juga nanya, mana ada lah tikus gede kepala manusia, nak? Iya, betul ya, besar kali kayak kepala manusia. Aku tengok dia jalan tadi tuh, kata Wak Salim. Tapi walaupun demikian, Abah tetap ngecek tuh ke kolong lemari dan area sekitaran guci itulah, nggak ada. Dan akhirnya Abah pun memasang penjepit tikus tuh loh, atau jebakan tikus di kolong lemari itu. Kali-kali betul ada tikus sebesar itu ya kan. Walaupun sebenarnya si Abah ini agak sangsi juga apa yang ditengok anaknya. Dah lah tuh, Wak ya. Kalian ingat nih soal si tikus god ini ya? Tikus besar kali kayak kepala manusia besar ya. Nah, singkat cerita, Wak, 3 minggu pun berlalu. Kejadian ketiga ini pun kembali dialami sama Wak Salim. Malam lagi nih, Wak, kejadiannya. Malam itu sekitar udah jam 2 malam lah. Nah, Wak Salim ini baru masuk ke kamarnya setelah asik ngobrol di ruang tamu kan. Nah, pada saat dia mulai berbaring di atas kasurnya, pasti kan ngeliat ke atas tuh, ke langit-langit kamar ya kan. Dan FYI juga, rumah zaman dulu di Jawa tuh, Wak, langit-langitnya tuh langsung ke genteng. Nah, pada saat dia nengok ke langit-langit itu, Wak Salim merasa, kok kayak genteng rumah aku nih pelan-pelan kayak terbuka. Nah, pada saat Wak Salim lagi keheranan memperhatikan ke arah langit-langit yang udah mau kebuka itu, tiba-tiba, Wak, di balik genteng yang perlahan terbuka itu muncul kepala perempuan. Mukanya hancur, Wak, matanya melotot, dan rambutnya itu panjang kali. Sedang menatap balik ke Wak Salim sambil menyeringai. Ya, dan persis ukurannya kayak tikus got hitam yang ditengok sama Wak Salim beberapa minggu sebelumnya tuh. Jadi bisa dibilang sepertinya yang Wak Salim tengok pada saat ngobrol-ngobrol malam itu bukan tikus, kepala itu. Wak Salim nengok itu langsung teriak lah dia, Wak. Pingsan langsung. Nah, keesokan harinya Abah pun langsung bertanya lah kan, kau kenapa Salim? Kenapa tadi malam gue teriak? Pas saya kesini kok udah pingsan aja. Nah, pada saat itu Wak Salim memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian yang beliau alami. Wak Salim memilih untuk, Abah, aku nggak mau lagi tinggal sini. Aku pindah ke Bandung ya. Pindah ke Bandung. Mungkin Wak Salim pada saat itu nggak mau juga nih bikin keluarganya takut untuk tinggal di situ ya kan. Yang jelas dia
pindah ke Bandung. Terus Wak, setelah keluarganya Abah dan Emak udah tinggal hampir sebulan di rumah itu, kejadian paling menyeramkan ini pun terjadi, puncaknya Wak ya. Jadi ceritanya pada malam itu semua anggota keluarga yang berada di rumah itu udah tidur. Nah pukul 2 dini hari lagi Wak, tiba-tiba Emak terbangun gegara mendengar ada yang teriak-teriakan nih di luar rumah mereka. Emak pun langsung membangunkan Abah, kan Abah sayang coba bangun dulu, kita cek dulu kenapa ada orang-orang teriak nih rumah kita, jangan ada maling nggak. Langsunglah beliau berdua ini menuju ke arah jendela, buka orden. Saat ternyata Wak, yang berteriak-teriak itu adalah para warga yang memang lagi ronda sambil bawa obor itu kan. Dan tatapan mereka semua pada saat itu melihat ke arah atap rumah Abah Emak. Mereka pun teriak, Pak Bu, keluar. Ono sirah gelundungan jenenge itu namanya katanya tuh apa? Jarene. Jarene itu katanya ya. Oh yo jarene. Atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Pak Bu keluar. Ada kepala gelindingan. Allahu Akbar. Kepala gelindingan semua mereka itu Wak. Nah mendengar perkataan para warga ini kagetlah Emak sama Abah ya kan. Mereka pun langsung membawa semua anggota keluarga yang ada dalam rumah itu keluar rumah. Dan semua yang ada di rumah itu pun keluar. Dan kalian tahu, mereka semuanya menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Ada kepala Wak yang menggelinding. Tante Popi pada saat itu pun nengok. Tante Popi menjelaskan bahwa kepala itu menggelinding dari genteng, dari atap rumah ke bawah. Ngeng. Ya, setelah sampai ke bawah kepala itu menggelinding lagi ke atas. Ngeng. Ya, udah kayak gitu turun lagi ke bawah kayak gitu aja terus Wak. Dan itu disaksikan semua orang yang ada di sana. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya kepala rambutnya panjang, mukanya hancur, matanya melotot. Terus apa? Senyum dia menyeringai sambil naik turun tuh. Epic gak? Semuanya tengok, Tante Popi semua keluarganya, warga yang lagi ronda pegang obor tuh nengok. Terkejutlah mereka kan. Mak juga waktu itu sempat nyuruh Tante Popi, udah tutup mata kau, jangan kau tengok nak, jangan kau tengok terus-terusan, jangan kau tengok ke atas apa lagi. Dan gak lama kemudian bapak tetua di daerah itu pun datang Wak, dan memberikan kayak bacaan-bacaan itulah untuk si kepala menggelinding nih. Lalu barulah kepala itu menghilang. Dan setelah semua keluarga udah mulai tenang nih bapak tetua pun akhirnya menceritakan Wak, kenapa bisa keluarga besar Tante Popi diganggu sama kepala menggelinding itu atau makhluk gaib yang ada di rumah itu. Jadi Wak, ternyata sebelum rumah itu kosong dan disewakan, ada sepasang suami istri yang tinggal di rumah itu. Nah karena si suami ini sibuk bekerja, akhirnya istrinya berselingkuh dengan pria lain. Dan pada saat mereka berselingkuh, si istri ini tertangkap basah lah oleh sang suami. Dan dari sana sang suami pun langsunglah menyiksa istrinya sampai menggal kepala si istri di kamar utama Wak, kamar tempat Popi Mama tidur siang tuh. Lalu setelah memenggal kepala istrinya, si suami pun bunuh diri di kamar mandi rumah itu. Dan setelah kejadian itu tidak ada penghuni yang bertahan sampai 2 minggu tinggal di rumah itu Wak, karena selalu diganggu oleh sosok kepala menggelinding itu. Nah dari sanalah keluarga tante pun akhirnya dapat mengerti semua gangguan yang atau keanehan yang terjadi di rumah itu seperti terbuka dan saling terhubung satu persatu kejadiannya Wak. Kayak Tante Popi sama emak kan selalu diganggu pas lagi tidur siang. Nah kenapa? Karena pada saat tidur siang atau jam-jam tidur siang itulah kejadian pemenggalan itu terjadi. Dan waktu Wak ngelihat ada tikus got yang lari ke arah Guci itu, ya itu ternyata betulan itu adalah kepala yang sebenarnya sedang menggelinding ke arah Guci. Ya Allah, aku kalau dengar cerita-cerita orang tua, kayak aku dengar cerita Wak aku om atau tante atau nenek aku, Wak, horor zaman dulu tuh lebih seram lagi. Kalian masih ingat gak horor yang nenek Wawak cerita? Kepala gelinding ditangkap sama bapak ya, dibuang. Epic Wak cerita-cerita zaman dulu. Coba kalian tanya sama nenek sama mama bapak di rumah. Cerita-cerita 2000 ke atas kalian anggap seram kali ya kan? Kalian dengar cerita 50-an sebelumnya. Swear. Semoga Tante Popi dan keluarga baik-baik aja ya. Semoga sehat semuanya. Amin.